Bismillahirrahmanirrahim. Di seri 23 di The Beginning, sebagai permulaan, Papa ngasih tahu diri Papa gitu, bahwa ketika kita datang ke orang kaya nih, yang dermawan, yang pemurah, bahwa misalkan dia ngasih tahu, dia ngasih tahu, datang ke rumah nanti ambil hadiah gitu, dan boleh minta apa aja gitu yang saya punya. Ingat ya, ini misal orang kaya datang ke rumah saya, kata dia, nanti ambil hadiah dan boleh minta apa yang saya punya. Dan memang dia misalkan terkenal dermawan, pemurah. Nanti kita bawa ke Allah ya, bahwa Allah nyuruh kita datang, Allah nyuruh kita kemudian minta, dan udah pasti kan dia memang punya semua, ya kan? Betul nggak? Dia memang punya semua. Nah, terus kita datang nih ke si orang kaya. Ini contoh ada dua. Jadi contoh pertama ke orang kaya, tapi nanti kita bawa kepada yang real, yakni pada Allah yang maha kaya. Contohnya adalah orang kaya yang punya. Ya sepunya-punyanya orang kaya ya segitu, terbatas. Tapi nanti kita bawa kepada yang real, yang maha punya. Tapi sampai rumah orang kaya, kalau saja kita tahu gitu ya. Misal kita ngomong gini, Pak, saya punya 4 adik. Boleh gak saya minta hadiah buat 4 adik saya? Pasti boleh. Asal dia benar kaya, benar dermawan, benar pemurah, benar punya. Terus kalau dia bilang lagi, buat ibu saya, buat ayah saya, buat papa mama saya, kasih lagi. Jadi umpama dede nih datang nih, terus bilang, bisa gak saya ngambil hadiah buat kakak-kakak saya 4? Tapi kakak-kakak saya gak datang. Oh gak apa-apa, bawa aja gitu. Terus bilang lagi nih, bisa gak buat seluruh saudara-saudara saya? Ada berapa? Gitu. Ada 5, bayang bawa aja, cukup 5 gitu. Kalau buat orang sekampung, Pak, gimana? Oh beres, nanti saya siapin mobil. Ada berapa keluarga satu kampung kamu? Ya ada 1000 kakak, Pak, 1000 kepala keluarga, 1000 rumah. Oke, mobil saya muat itu buat 500 paket aja mah, jadi 2 truk. Cuman 2 truk, beres. Pak, boleh gak Pak, tiap hari saya minta? Boleh, asal sanggup ngabisin. Gitu kata seorang kaya. Sanggup gak ngabisinnya? Ntar gak sanggup ngabisinnya. Kalau gak sanggup jadi mubazir. Sanggup Pak, kalau memang nanti lebih bisa buat yang lain. Contoh begini dibawa kepada Allah yang maha kaya, yang maha kuasa, yang maha pemurah, yang udah pasti kayanya, udah pasti dermawannya, udah pasti murahnya, pemurahnya. Nah, jadi kalau datang ke Allah tuh jangan buat sendiri. Ya. Tapi buat siapa? Ya, pertama buat orang tua. Jadi, sering-seringlah datang ke Allah bawa permintaan orang tua. Itu berkah banget tuh bawa permintaan orang tua. Orang tua sakit, bawa ke Allah. Orang tua pengen ini pengen itu, bawa ke Allah. Orang tua ngadepin ini ngadepin itu, bawa ke Allah gitu. Datang ke Allah. Ya kayak kita datang ke rumah orang kaya, Papa bilang, Pak bisa minta tolong gak? Apa? Ayah saya pengen pergi umroh, beres gitu. Dan sebenarnya ke Allah itu ya hampir-hampir gak ada syarat lah. Hampir-hampir gak ada syarat. Bahwa kita sholat itu kan kewajiban, bukan syarat doa. Bahwa kita kemudian zikir ini zikir itu kan sunnah, bukan syarat doa. Judulnya pun istilahnya sebaiknya gitu. Jadi kita ke rumah orang kaya kan juga, kalau kita bawa tentengan juga bagus. Ke rumah orang kaya sih, dia bisa nggak beli makanan? Hah? Bisa nggak kita ke rumah orang kaya, tapi si orang kaya bisa nggak beli makanan sendiri? Ya banget, orang dia punya tukang masak segala macam. Tapi kalau kita bawa seneng nggak dia? Nih ada makanan dari istri saya, seneng banget ya. Dimakan nggak? Belum tentu. Ya Allah begitu gitu. Kita kalau bawaan ke dia pasti dia senang. Bawaan kita itu apa? Sedekah, amal soleh yang lain. Nah di seri 23 ini ya, di The Beginning kita datang jangan cuma buat kita, jangan buat diri sendiri, tapi buat siapa? Buat sebanyak-banyaknya orang. Siapa aja nih? 1, orang tua kita. Dibawa tuh hajat-hajatnya orang tua, masalahnya orang tua. Dan siapa lagi?
orang tua, semua orang tua. Jadi jangan orang tua kita doang, tapi orang tua, semua orang tua. Nanti dapat pahala birrul walidain seluruh anak. Papa kalau doa gitu tuh, ya Allah, ampunin orang tua kami dan seluruh orang tua. Yang dulu, yang sekarang, dan yang bakal jadi orang tua. Gitu. Jadi seluruh pahala anak yang bisa jadi birrul walidain itu jadi pahala kita. Terus siapa lagi? Yang gak boleh, kemudian gak dibawa, kakak doain adik-adiknya, adik doain kakak-kakaknya, saudara doain saudara-saudaranya, kerabat doain kerabatnya, ya, tetangga doain tetangganya, kawan doain kawannya. Dan semua bisa kita bungkus nanti dengan apa? Semua kaum muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, seluruh zaman, dari yang dulu, sekarang, hingga akhir zaman. Nah kalau doa begitu terus. Ya kalau datang ke Allah selalu begitu doanya. Misal pengen kaya, ya Allah kayain kami, kayain orang-orang tua kami, kayain semua saudara-saudara kami, kerabat kami, tetangga kami, dan segenap kaum muslimin muslimat, mukmin seluruh duniamu ya Allah, yang dulu, yang sekarang, yang akhir zaman. Karena benar kalau nanti keluarga nggak pada kaya, repot kita. Kalau nanti tetangga kita pada susah, repot kita, ya. Kalau nanti teman-teman kita pada susah, repot kita. Ya udah kita doain ya, gitu. Kecuali emang kita siap mental untuk bantu mereka, untuk benar-benar ngelayani mereka, ngopenin mereka, dan itu kita niatin jadi ladang amal kita. Wah, hebat tuh. Bisa juga tuh kita doa begitu, tempatkan kami di keluarga yang miskin, biar kami bisa bantu mereka, bisa juga. Tapi bener nggak mampu, nggak lama-lama kesal lagi. Oh minta melulu. Nah ya udah nggak bantu, nggak doain kan masalah. Terus minta apa lagi? Sehat. Begitu minta sehat nih, ya Allah kepala saya sakit, sakitin kepala yang nggak sehat. Sakitin kepala yang sehat, kejem banget, salah doanya. Ya Allah kepala saya sakit, sehatin semua yang sakit dari orang-orang tua kami, keluarga kami, kerabat tetangga kami, kawan-kawan kami, dan segenap kaum muslimin muslimat seluruh dunia yang dulu, sekarang, di akhir zaman. Biasain tuh begitu. Minta apa lagi? Minta hidup senang, bebas utang. Misal, coba, ya Allah, minta hidup senang dong, bahagia, gembira, senang, tenang, nyaman, aman, selamat, terlindungin buat kami, orang-orang tua kami, kakak dan adik kami, seluruh keluarga besar kami, yang ikut juga bersama kami, yang membersamai kami, kerabat dan tetangga-tetangga kami, dan seluruh hamba-hambamu yang dulu, sekarang, hingga akhir zaman. Gitu. Pengen pergi ke luar negeri, jalan-jalan, gimana doanya? Ayo, Umi. Ya, semoga kita bisa keluar negeri, bisa ngajak keluarga kita, teman kita yang bawa anak di jalan-jalan keluar negeri. Terus? Masih kurang itu. Nah, segenap hamba-hambamu. Ayo, ulangi. Orang tua mesti disebut ya. Keluarga pasti ada orang tua, tapi orang tua tetap mesti disebut. Kenapa? Mengistimewakan. Papa nih, kalau nyebut anak-anak nggak ada. Papa nyebut anak-anak nggak ada. Malah papa nyebut nama. Nyebut nama. Wirda, Komi, Kun, Hafiz, Aisyah. Wih. Nyebut nama. Ayo coba ulangi. Ya, semoga kita bisa ngajak orang tua jalan-jalan ke Indonesia, ngajak keluarga, ngajak teman, sahabat, saudara, dan keluarga lain juga. Nah kalau tadi kan masih kita yang ngajak. Ada dua, ada bedanya tuh. Ya Allah jadiin saya bisa keluar negeri. Jadi orang tua saya, keluarga saya semua, kakak dan adik saya bisa keluar negeri. Dan semua saudara-saudara saya, tetangga dan kerabat saya, dan semua orang-orang bisa keluar negeri. Beda tuh. Tapi gak apa-apa, jadi yang ngajak. Tapi intinya tahu kan? Intinya jangan minta sendirian. Jangan minta buat sendiri. Ya rahmatullah. Tapi minta buat banyak orang. Oke, habis coba. Minta rumah.
Misalkan Hafiz pengen punya rumah sendiri nih, nggak dari papa, nggak dari mama, tapi dari Allah. Ya Allah, jadikan saya punya rumah yang bagus dan jadikanlah semua orang dunia ini punya rumah. Orang tua saya punya rumah, keluarga saya, adik saya, dan bagaimana kaum muslimah Muslimin. masih berbunyi. Iya benar, cakep. Abang, supaya sukses jadi pengusaha, ya mana doanya? Ya Allah, jadikan saya pengusaha, jadikan orang tua saya pengusaha, jadikan keluarga saya pengusaha, dan seluruh hamba-hambamu di seluruh dunia yang belum jadi pengusaha jadi pengusaha. Cakep. Mama, pengen laku barang dagangannya. Ayo, gimana cara doanya? Ya Allah, lakuin dagangan saya dan lakuin semua orang-orang yang gagal. Betul. Tapi pembeli belum didoain. Dan kasih rezeki pembeli. Nah, Gak bisa belanja. benar. Dede pengen jadi anak yang senang. Coba ingat anak yang lain. Ayo coba doanya gimana? Amin, aku jadi anak yang senang terus. Dan semua anak Iya benar. Itu intinya ya. Seri ke-23 di The Beginning adalah ketika kita ngamalin apa aja, nanti yang papa ajarin nih ya. Membaca Yasin kayak Ar-Rahman, Waqiah, Al-Mulk, pas berdoa jangan doa sendirian. Tapi doa buat rame, buat semua. Ya, jangan kemudian minta buat sendirian. Ntar pas sholawat, istighfar, tasbih, duha, sholat malam, doa-doa habis sholat fardu, doa di dalam sujud. Jangan pernah doa buat sendiri. Yang kenapa? Rugi. Yang maha kaya, yang maha pemurah dimintain sebanyak-banyak, nggak ada ruginya dia. Nggak ada berkurangnya. Pasti dia tuh punya, pasti dia tuh bagi. Mudah-mudahan kita bisa menjadi wasilah bagi seluruh pertolongan yang dibutuhkan oleh semua orang. Amin. Bahkan urusannya jangan cuma sampai di dunia. Urusannya sampai di akhirat juga insya Allah. Jadi kalau kita minta nanti tambahin tuh dunia dan akhirat. Misalkan gini, kita minta senangnya dunia akhirat. Kita minta kaya dunia dan akhirat. Kita minta selamat dunia dan akhirat. Kita minta jalan-jalan, bukan cuma di dalam negeri saja, tapi nanti di dalam akhirat. Bisa kita terjalan dari satu surga ke surga lain. Nanti papa nengokin, Dede surganya di mana dek? Papa main ya, gitu. Insya Allah, alhamdulillah rabbil alamin.